Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivi Angela Win Ayu Lukika, mahasiswi dari UPN Veteran Jakarta dengan NIM 20106111033 dari kelas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang dimana materinya saya ambil dari RPS semester 5 mata kuliah tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Berikut materi tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Saat ini, korupsi merupakan penyakit atau virus paling ganas yang ada di muka bumi Indonesia ini, sehingga sedikit demi sedikit menggerogoti dan menghancurkan bangsa kita ini. Tindak pidana korupsi telah menjadi extraordinary crime. Tindak pidana korupsi membahayakan dan berdampak terhadap pembangunan perekonomian negara Indonesia. Untuk itu, pemberantasan korupsi menjadi hal penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan TPPU. Sebagai kejahatan yang luar biasa, karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara secara material, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh. Korupsi nyatanya turut mencederai hak sosial masyarakat, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, kemerosotannya investasi, dan eskalasi kemiskinan. Pengertian tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pencucian uang yaitu sebagai berikut. 1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. 2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. 3. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dalam prakteknya, kegiatan pencucian uang mencakup 3 langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang, yaitu 1. Plasma atau penempatan, yaitu konversi uang tunai yang diubah dalam bentuk deposito bank, real estate atau properti, saham atau dalam bentuk mata uang, atau transfer ke dalam valuta asing. 2. Layering, yaitu membuat transaksi keuangan menjadi sangat rumit dan kompleks dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. 3. Integrasi, yaitu penerimaan uang dari hasil kejahatan secara tipu daya guna memperoleh legitimasi dalam bentuk aktivitas investasi atau performa bisnis resmi sehingga uang kejahatan menjadi legal. Sejarah tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di era Orde Lama, Orde Baru berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu periode pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sedangkan pencucian uang sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867, namun istilah money laundering baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, memulai bisnis laundromat atau tempat cuci otomatis. Kejahatan yang dilakukan Al Capone yaitu penjualan minuman keras, penyelundupan, perjudian, dan prostitusi. Baik, selanjutnya sumber hukum tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, sumber hukum tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Baik, selanjutnya asas-asas tindak pidana korupsi lain yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut. 1. Asas presumption of guilty atau praduga bersalah terdapat pada pasal 35, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, pasal 68 yaitu asas lex specialis, yaitu undang-undang TPPU ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri, baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini.
Ketiga, asas pembuktian terbalik, yaitu terdapat pada pasal 77 dan pasal 78 ayat 1 dan 2, yaitu terdakwa harus membuktikan asal-usul dana atau harta kekayaan dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Keempat, asas in absentia, yaitu terdapat pada pasal 79 ayat 1, yaitu pemeriksaan dan perjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa. Jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa, tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut. Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berorientasi dengan uang dan kekuasaan. Titik pelakunya biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, atau hukum yang maupun kekuasaan yang lain. Materi mengenai kejahatan internasional. Kejahatan internasional merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran dunia. Untuk menanggulangi kejahatan internasional diciptakannya sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional, yaitu United Nations Convention on Transnational Organized Crime atau UNTOC pada tahun 2000 untuk menjadi panduan dasar bagi negara dunia dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Four Core Crimes sendiri merupakan 4 tindak pidana internasional yang terdiri dari kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan korupsi masuk ke dalam kategori kejahatan internasional. Karenanya, apabila pelaku tindak pidana kabur ke negara lain, Interpol dapat mengeluarkan red notice atau daftar buronan. Salah satu contoh dengan diterbitkannya red notice terhadap Harun Masiku, yaitu buron kasus korupsi suap ke komisioner KPU. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang PTPK adalah pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Dalam Undang-Undang PTPK tidak ada pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Undang-Undang PTPK juga menambahkan jenis pidana tambahan selain yang diatur dalam KUHP. Sistem pemidanaan pencucian uang. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan sistem yang berbeda dengan ketentuan umum dalam KUHP jika dilihat dari jenis pidananya. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, jenis pidana yaitu 2 pidana pokok, penjara dan denda, serta pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atas seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara dan atau pengambilan alihan korporasi untuk negara, hanya berlaku untuk korporasi. Transaksi keuangan dan indikasi tindak pidana pencucian uang. Merujuk pada FATF dalam konteks Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa transaksi keuangan mencurigakan meliputi: pertama, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain itu, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam transaksi keuangan mencurigakan, antara lain tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas. Kedua, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran, atau aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor bersidang dengan hakim majelis, terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc, dan berwenang mengadili perkara korupsi dan pencucian uang. Saat ini, Pengadilan Tipikor berjumlah 33 dan tersebar di seluruh Indonesia. Hakim ad hoc berada di Pengadilan Tipikor tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dalam masa jabatan 5 tahun, dan dapat diangkat sekali lagi dalam satu masa jabatan. Pengembalian aset negara pasca ratifikasi Konvensi Anti Korupsi UNCIC 2003 dan kerjasama internasional dalam pengembalian aset hasil korupsi. Komitmen negara untuk memperkuat ketentuan hukum pengembalian aset diawali dengan bangsa Indonesia meratifikasi Konvensi UNCIC 2003 melalui Undang-Undang Ratifikasi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Urgensi UNCIC 2003 secara tegas terdapat pada bab 5 yang mengatur terkait pengembalian aset termasuk
termasuk yang berada dalam lintas negara. Konvensi ini juga mengatur adanya penggunaan tindakan perdata dalam hal pengembalian aset yang diatur pada pasal 53 huruf A yang berbunyi mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengizinkan negara pihak lain melakukan tindakan perdata di pengadilannya untuk menetapkan hak atas atau kepemilikan dari kekayaan yang diperoleh dari pelaksanaan kejahatan menurut konvensi ini. Pasal 54 juga diatur tentang mekanisme pengembalian kekayaan melalui kerjasama internasional untuk perampasan khususnya huruf C yang berbunyi mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan kekayaan itu tanpa disertai penghukuman pidana dalam kasus-kasus yang pelakunya tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai. Ketentuan pasal tersebut dijadikan sebagai dasar hukum suatu negara untuk melakukan perampasan in rem. Perampasan aset dapat dimulai dari penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset dengan mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan negeri di mana aset itu berada. Pembuktian dalam mekanisme tersebut menggunakan pembuktian terbalik yang mewajibkan pelaku untuk menunjukkan kesalahan asal-usul dari apa yang diduga berasal sebagai hasil kejahatan atau kekayaan lain yang dikenakan perampasan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.